Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada video kali ini kita akan bahas tentang yang namanya Ghazwul Fikr, yaitu perang pemikiran. Ghazwul adalah perang, fikir adalah pemikiran. Seperti biasa, sebelum kita mulai materi, sebelum teman-teman mentor nyampein materi ke para menti, tanya dulu ke mereka, apa yang mereka tahu tentang Ghazwul Fikr, tentang perang pemikiran. Seandainya sebagian dari mereka atau banyak dari mereka yang belum tahu tentang apa itu Ghazwul Fikr, kasih kesempatan ke mereka buat cari tahu dulu, buat baca dulu, sekitar 5-10 menit, terus kemudian kita diskusi. Teman-teman mentor tanya ke mereka, apa yang mereka dapat, apa yang mereka tangkap tentang Ghazwul Fikr itu sendiri. Ane akan bagi 3 sesi di pembahasan kali ini. Yang sesi pertama adalah why, kedua adalah how, dan ketiga adalah what. Why, kenapa Ghazwul Fikr ini bisa muncul, dan kedua adalah gimana cara kerjanya, dan yang ketiga adalah apa dampaknya, apa hasilnya dari Ghazwul Fikr. Bagian pertama, awal mulai munculnya Ghazwul Fikr. Islam pernah berada pada masa puncak kejayaannya, atau yang biasa kita sebut dengan Islamic Golden Age. Masa kemasan Islam terjadi pada zaman Rasulullah sampai zaman Khilafah Turki Utsmani. Mulai dari zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, bangun fondasinya, terus kemudian dilanjutkan dengan Khilafah Umayyah. Di sini Khilafah Umayyah ini ekspansi wilayah, gitu. Terus dilanjutkan oleh Khilafah Abbasiyah, dan di sini terjadi puncak peradaban dan keilmuan. Dan yang terakhir adalah Khilafah Turki Utsmani. Di sini Islam punya pengaruh besar di politik dan militer. Zaman kemasan Islam ini keren banget, teman-teman. Kalau teman-teman pelajarin sejarahnya, kisah-kisahnya, zaman kemasan ini keren banget. Kita bisa lihat seberapa kerennya dari berbagai macam sektor, gitu, dari berbagai macam bidang. Pertama, militer, gitu, perang, gitu. Setiap zaman pasti ada kisah-kisah herois, gitu. Dan itu nggak cuma 1-2 ya, tapi banyak, gitu, banyak banget, teman-teman. Itu dari perang, gitu. Ya perang-perang yang tokoh-tokoh yang kita kenal kayak Muhammad Al-Fatih atau Salahuddin Al-Ayyubi, gitu. Atau kisah-kisah perangnya ya Rasulullah, gitu, perang Badar dan lain sebagainya. Itu keren-keren banget, teman-teman. Yang kedua, itu kita bisa lihat dari sisi keilmuan, gitu. Masa kemasan Islam melahirkan banyak banget itu ulama, ilmuwan, para penemu, poliglot. Poliglot ini adalah orang yang nguasain berbagai macam bidang, tapi dalam ya, gitu. Bukan tapi, secara mendalam, gitu. Kalau misalnya kita lihat di keadaan sekarang, orang yang disebut poliglot apa sih, gitu? Orang yang nguasain fisika, matematika, kimia, geografi, antropologi, gitu. Minimal kalau nggak salah itu sekitar 3 bidang ilmu baru bisa disebut dia ini poliglot, gitu. Nah, banyak banget secara keilmuan di zaman kemasan Islam ini. Islam melahirkan banyak ya, seperti yang teman-teman tahu, kayak Al-Khawarizmi, Ibnu Khaldun, terus kemudian Ibnu Sina, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan sektor-sektor lain, pertanian, teknologinya, gitu. Apalagi ekonominya, gitu. Ekonominya maju banget, gitu. Adil banget, sejahtera banget. Semuanya kebagian, semuanya merasakan, gitu. Masyarakat merasakan, gitu. Salah satunya adalah karena sistem wakaf yang berjalan. Nah, wakaf ini adalah sebagai instrumen ekonomi sosial, gitu, yang bisa menyejahterain masyarakat, termasuk juga pendidikan dan kesehatan. Kalau teman-teman tahu di kampus Harvard, gitu, kampus keren ya, kampus yang mungkin banyak orang inginkan, gitu, impikan. Di sini dari dulu sampai sekarang tetap eksis, itu karena ada yang namanya endowment fund, gitu, atau dana abadi. Dana abadi ini mereka terinspirasi dari ya wakafnya orang Islam, gitu. Dana yang terus diputar, gitu, untuk pendidikan, gitu, untuk usaha, terus kemudian dimasukin lagi ke dalam, bukan untuk dinikmati oleh sebagian orang, tapi untuk semua. Nah, ini adalah kisah tentang hero versus villain, teman-teman. Itu dulu Islam pernah masa berjaya, gitu, puncak kejayaannya, gitu, yang kita pelajarin tadi. Tapi kita lihat sekarang, teman-teman,
Islam bisa kita bilang berada di puncak kemundurannya gitu. Yang tadinya ada di puncak kemajuan, sekarang ada di puncak kemunduran. Nah, ini kira-kira kenapa? Ini karena Ghazwul Fikr, gitu, perang pemikiran. Harus teman-teman pahamin, kita bahas ini biar lebih mudah. Kita pakai dengan analogi hero versus villain gitu. Hero-nya adalah Islam, villain adalah orang-orang yang nggak suka sama Islam, yang nggak suka Islam maju. Itu tadi ya, jawabannya kenapa yang tadinya maju sekarang mundur, itu karena Ghazwul Fikr, perang pemikiran. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Gimana cara kerjanya si Ghazwul Fikr ini? Seperti yang teman-teman tahu, tadi kita udah bahas gitu, Islam tuh keren banget gitu. Itu Islam tuh berjaya dari zaman masa Rasulullah, berarti sampai zaman Khilafah Turki Utsmani, itu berarti sekitar 1300-an tahun gitu kurang lebih. Nanti teman-teman bisa cek sendiri gitu, dan itu waktu yang lama ya. Itu ngebangun kekuatan, ngebangun fondasi dari zaman Rasul sampai semuanya tuh begitu wah gitu, begitu berdampak, begitu keren. Nah, teman-teman juga pasti tahu kalau kisah-kisah kita itu, kisah-kisah pejuang-pejuang Islam itu sering banget dihadapkan dengan keajaiban-keajaiban gitu, pertolongan dari Allah gitu, kekuatan yang sedikit lawan yang banyak, sedikit banget malah lawan banyak. Nah, perannya tuh di sini gitu, villain gitu, villain orang yang nggak suka sama Islam kita sebut tadi. Mereka udah ngalamin banyak banget kekalahan gitu, dan mereka tahu kita ini super power gitu, kita ini nggak bisa dikalahin dengan fisik, dengan perang, dengan militer gitu, karena mereka tahu mereka pasti kalah gitu. Maka mereka coba cari cara lain, gimana caranya biar ngalahin umat Islam. Sekarang kita mulai dengan how to ngancurinnya gitu. Tadi ya kita belajar dengan segala aspek yang kuat dan keren itu kok bisa hancur gitu. Kenapa nih gitu? Kenapa? Ada dua hal yang mereka lakukan, teman-teman. Gitu. Mereka tahu mereka nggak bisa pakai fisik, pakai kekuatan militer gitu, pakai perang. Maka tadi mereka pakai cara lain, yaitu dengan pemikiran gitu. Pemikiran. Itu yang mereka usahakan. Pertama, yang kedua adalah sambil mereka ngumpulin sumber daya, sambil mereka ngumpulin kekuatan gitu. Terus propaganda, informasi-informasi yang bisa melemahkan prinsip-prinsip umat Islam gitu, prinsip-prinsip kita, sambil mereka bangun kekuatan. Nah, ini ada 4 tahap nih. Ada 4 tahap cara mereka gitu. Yang pertama adalah infiltrasi, penyusupan informasi. Informasi apa gitu? Informasi yang tadi bisa merusak akidah kita gitu, yang bisa merusak akhlak kita, kepribadian kita, ideologi kita gitu. Dengan apa? Dengan segala macam media yang mereka punya, dengan segala macam pemikiran yang mereka punya, culture yang mereka punya gitu. Dengan kita bisa sebut 4F ya, food, fun, fashion, dan film gitu. Makanya anak muda sekarang sedikit banyak itu terpengaruh ya, bukan sedikit banyak terpengaruh oleh budaya-budaya dari luar, budaya-budaya yang nggak sesuai dengan prinsip Islam. Karena semuanya itu dibuat seakan-akan keren, semuanya dibuat seakan-akan wah gitu. Itu pertama, infiltrasi. Kedua adalah distorsi gitu. Dari penyusupan tadi, akhirnya apa? Akhirnya masyarakat mulai gitu, umat Islam mulai terdistorsi. Apa yang terdistorsi? Nilai-nilainya gitu. Nilai-nilainya mulai luntur. Gitu. Terus-terusan luntur. Masuk ke step berikutnya, ketiga adalah adaptasi gitu. Dari infiltrasi, dicusupin, terus terdistorsi gitu, mulai hilang, mulai luntur. Kemudian masuk ketiga, mulai beradaptasi gitu. Akhirnya ya udah jadi hal yang biasa. Ini bukan hal yang sesat kok. Ini bukan hal yang salah kok. Ini bukan yang menyeleweng kok. Gitu. Nah, ketika ketiga hal ini sudah berhasil dijalankan oleh mereka, maka yang keempat adalah dominasi dari mereka. Gitu. Dan ini nggak terjadi secara setahun 2 tahun teman-teman, nggak terjadi secara sebentar gitu. Tapi perlu waktu yang lama. Gitu. Propagandanya perlu waktu yang lama. Jalanin ini belasan tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Gitu. Dari Turki Utsmani runtuh aja sampai sekarang mungkin udah hampir 100 tahun gitu. Dan itu waktu yang nggak sebentar gitu teman-teman. Bayangin kalau banyak orang gitu di sekitar kita, bahkan di dunia, mulai sedikit demi sedikit meninggalkan nilai-nilai, toleransinya mulai
kebablasan, dan itu sedikit demi sedikit. Terus kemudian moderatnya mulai kebablasan, sedikit demi sedikit. Akan jadi seperti apa? Selanjutnya, kita masuk ke bagian ketiga. Apa dampak dari ghusl fikr ini? Sebelum itu, Ani mau bacain dulu hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, akan datang suatu masa di mana bangsa-bangsa memperebutkan kalian. Sebagaimana sekelompok pemakan memperebutkan makanan di nampan. Kemudian para sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah saat itu jumlah kita sedikit? Kata Rasulullah, enggak. Justru jumlah kalian tuh sangat banyak. Seperti buih di lautan. Nah, itu sesuai dengan kondisi saat ini, teman-teman. Pemeluk Islam saat ini mungkin lebih banyak daripada yang sebelum-sebelumnya. Tapi kita semua nggak berdaya. Kita semua lemah. Kita semua nggak punya akidah yang kuat, prinsip yang kuat, pemikiran yang kuat, keilmuan yang kuat. Itu karena apa? Itu karena dampak dari perang pemikiran gitu. Pikiran kita semua disusupin, dan itu tanpa sadar tergerus, terdegradasi sedikit demi sedikit. Sayyidina Umar juga pernah bilang, kita ini adalah kaum yang dibesarkan Allah dengan Islam. Apabila kita cari kebesaran dengan selainnya, maka Allah akan hinakan kita. Akhirnya karena dampak dari ghusl fikr itu, ada banyak kerusakan yang ditimbulkan. Gitu. Yang pertama, akidah, jelas. Gitu. Dari akidah, pemikiran kita rusak. Akhlak kita rusak. Dari akhlak yang rusak, kepribadian kita rusak. Tuh. Terus kemudian yang paling parah adalah murtad dan loyalis kepada si villain, gitu, kepada si musuh. Si musuh ini sebenarnya apa sih, Bang? Gitu. Apakah dia orang tertentu, segelintir orang, organisasi kah, negara kah? Ini tidak bisa didefinisikan kayak gitu, teman-teman. Tapi ini sudah sunnatullah bahwa musuhnya itu ada, gitu. Musuhnya ada, gitu. Dan apa yang mereka lakukan juga jelas. Cuman untuk menentukan siapa-siapa kita nggak bisa. Nah, dari rusaknya itu akhirnya apa? Akhirnya kita krisis identitas, gitu. Kita nggak punya pegangan nih di pikiran. Ya, contoh gini lah di dalam sejarah, gitu. Mungkin teman-teman tahu ada yang namanya jas merah. Jangan sekali-sekali merupakan sejarah, gitu. Itu tujuannya apa sih? Tujuannya biar kita tahu perjuangan para pendahulu kita. Itu pertama. Kedua, biar kita nggak kehilangan identitas. Ketiga, biar kita tetap terjaga nilai-nilainya. Gitu. Nah, itu sama, gitu. Sama dengan Islam. Terus akhirnya apa? Dari krisis identitas, ideologi kita nggak punya pegangan ideologi. Nggak punya pegangan ideologi yang jelas. Dan akhirnya apa? Akhirnya terpecah belah. Dan terpecah belah terakhirnya adalah rusaknya sistem dan kemunduran peradaban. Gitu. Jadi si ghusl fikr ini tujuan akhirnya adalah kemunduran peradaban. Peradaban siapa? Peradaban Islam. Gitu. Mulai dari pemikiran orang-orang, gitu, satu demi satu, sedikit demi sedikit, kemudian sampai rusaknya sistem dan mundurnya peradaban. Kenapa peradabannya dimundurin? Ya biar kita nggak berkuasa, biar mereka bisa berkuasa kembali dan melakukan segala hal yang mereka mau, yang mereka inginkan. Itu kurang lebih pembahasan tentang ghusl fikr. Gitu. Di video selanjutnya kita akan bahas lebih jelas kenapa sih kita harus ngelawan ghusl fikr, dan kedua adalah gimana caranya, gimana cara kita ngelawan si ghusl fikr ini, si perang pemikiran ini. Itu tadi kurang lebih ada 3 bagian. Yang pertama, awal munculnya ghusl fikr. Kedua adalah gimana caranya dia bekerja. Dan ketiga adalah apa dampaknya, apa bahayanya. Kita udah belajar bahwa mulai itu dari merusak pikiran sampai akhirnya merusak sistem dan kemunduran peradaban. Itu yang terjadi, ya itu yang sedang terjadi saat ini, teman-teman. Dan kapan akan kembalinya dan kapan Islam itu akan berjaya kembali? Nggak ada yang tahu. Mungkin sedikit lagi. Ya nggak ada yang tahu, gitu. Yang penting adalah kita menjadi bagian atau enggak. Maka saat ini kita tahu bahwa ada perang, gitu, perang kasat mata, perang yang nggak bisa kita lihat, bahwa namanya perang pemikiran. Nah, selanjutnya adalah langkah apa yang bisa kita lakukan. Itu terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sekian dari Ane. Maaf atas salah dan kurang. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31.
Utamakan dakwah, mengaruhi samudra.